wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Ali, pensyarah hadis di Fakulti Qur'an. Berbicara mengenai sifat Allah yang telah praktik Imam Bukhari terhadap sifat Allah, yad itu yad, ain mata itu mata. Tetapi bagaimana apa pandangan Fadilatul Ustaz mengenai sebahagian ulama yang mengatakan Al-Imam Bukhari sendiri mentakwil, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahmatullah alaih dalam A'lamul Hadis bi Syarh Al-Bukhari, Sahih Bukhari, bahawa dia mentakwil itu sifat dhahik iaitu rahmat. Dan juga Al-Baihaqi meriwayatkan asma' wa sifat daripada Firabri daripada Al-Imam Bukhari bahawa dhahik itu rahmat. Sedangkan yang kita belajar hari ini bahawa isbat, tidak mentakwil pun. So saya ingin minta pandangan daripada Fadilatul Ustaz. Sekian, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Yang disebutkan oleh Imam Khattabi itu tidak ada buktinya. Jadi sudah diteliti oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama yang mereka tidak temukan riwayat itu. Jadi tampak salah lah Imam Khattabi di dalam mengutip riwayat itu, dan beliau tidak bagi sanad antara Imam Khattabi dengan Firabri. Jumpa di mana ini naskah yang ada mengatakan takwil dhahak dengan apa? Dengan rahmah. Ini satu. Jadi tidak ada sanad, kita pun tak boleh guna karena tak ada jelas. Kalau yang tadi saya kutip itu memang kitab Imam Bukhari diriwayatkan turun temurun dari zaman beliau sampai ke kita, sehingga kita ada sanadnya lengkap, ada manuskrip lengkap dan seterusnya. Ya, kitab Sahih Bukhari jelas sanad kita masih terjaga umat Islam dan tidak ada yang berani mengubah-ubah itu. Ya, ada sebagian syurah Bukhari justru membantah Al-Bukhari, seperti Al-Muhallab, seperti yang tidak setuju, yang setujunya dengan Asy'ariyah mengatakan Al-Bukhari di sini menetapkan sifat baru pada diri Allah, lalu dia bantah. Nah, ini orang yang jujur ya, akademik. Tidak macam apa kata orang saya dipelintir-pelintir. Diputar-putar kata Imam Bukhari supaya cocok dengan kata dia. Ini cemen kata orang Indonesia. Bukan kesatria, bukan orang yang berani. Kalau syurah yang jujur, dia kata Imam Bukhari bilang ini saya tak setuju, saya bantah. Nah, itu lebih akademik. Dia akui dan dia tak ada masalah dia tak setuju. Nah, jadi tidak ada riwayat yang jelas dari Imam Bukhari. Itu diriwayatkan, yang kita temukan ada sekitar 12 riwayat. Tapi yang lengkap hanya dari Firabri. Dari Firabri banyak ada riwayat-riwayat ya. Baik riwayat yang di dunia barat, maghribi, ataupun di masyriki ya, di masyriki, riwayat Abu Dzar dan yang lainnya, Ibnu Sa'adah yang ada di barat ya, maupun riwayat yang di dunia timur. Itu tidak kita temukan sama sekali tafsiran itu. Satu. Yang kedua itu berbeza dengan manhaj am Imam Bukhari yang jelas-jelas ada di dalam Sahih Bukhari, disepakati sebagai apa? Teks yang jelas. Bagaimana ada satu riwayat tidak ada sanadnya, kecil, dibandingkan oleh satu bab penuh, lalu satu kitab penuh khalqu af'alil ibad, kalahkan. Sama seperti ada satu ayat digunakan untuk apa? Membatalkan sekian banyak ayat muhkamat. Nah, ini tentu bukan sikap yang ilmiah. Ini yang kedua. Yang ketiga, seandainya pun Imam Bukhari mengatakan bahwa dhahik Allah itu rahmat Allah, ini pun bukan menunjukkan Imam Bukhari seandainya betul mengatakan itu mengingkari dhahik. Kita biasa menjelaskan satu kata dengan kata lain yang dia bukan makna 100%, tapi merupakan kelaziman ya, konsekuensi dari makna itu. Sebab apa? Sebab yang dijelaskan ini sudah jelas, tak perlulah ditambahi lagi ya. Tak perlu ditambahi lagi. Kalau ada orang kata, misal, Ustaz punya laptop, misal saya kata gitu, Ustaz punya laptop, atau Ustaz punya pulpen, sini kata pulpen ya, ballpoint, Ustaz punya ballpen, pen. Nah, itu saya bertanya atau saya minta pen? Secara makna kata bertanya. Ya kan?
Saya Ustaz punya pen, itu bertanya. Tapi kalau kita tafsiri, dia minta pen, itu salah tak? Tak salah. Apakah itu menafikan pertanyaan saya? Tidak menafikan. Itu menunjukkan makna lanjutan. Ya. Jadi menetapkan bahwa pertanyaan itu ada maksud di balik itu, yaitu apa? Minta. Tapi bukan berarti dia tak bertanya. Dia tetaplah bertanya. Tapi dari pertanyaan itu dia ingin jawaban yang diikuti dengan apa? Memberi kalau dia punya, kalau tidak punya dia katakan apa? Saya tak punya. Nah, ada dua. Saya katakan punya, kalau punya silakan. Nah, itu. Ya. Ada air misalnya saya katakan, ada air. Itu bukan hanya bermaksud apa? Bertanya. Itu kalau ada orang menafsiri dia haus, boleh. Sebab kata-katanya ada air itu memang bertanya apakah ada air. Kalau ada saya minta sebab saya haus. Ya kan? Ini boleh dipahami dari kata-kata ada air itu. Padahal ada air itu secara makna mutawakoh, makna yang 100% sesuai dengan tersuratnya kalimat itu adalah bertanya apakah ada air. Tapi dia tanya. Jadi mengatakan tertawa atau tersenyumnya Allah itu menunjukkan akan menurunkan rahmat, itu tidak berarti mengingkari apa? Tertawa atau tersenyumnya. Sama seperti Rasulullah ditanya oleh seorang badui, ya, seorang sahabat, awayadhaku rabbuna, ya, apakah Allah itu tertawa? Ya, kalau boleh kita terjemahkan tertawa atau tersenyum. Kata Rasulullah, na'am, iya. Rasul menjawab, iya. Lalu apa kata badui ini? Lan na'dim min rabbin yadhaku khairah. Kita tidak akan merasa kekurangan sebab punya Tuhan yang kalau tertawa mengucurkan kebaikan. Nah, jadi ini dua makna yang berkaitan. Bukan berarti ketika menetapkan yang kedua mengingkari yang pertama. Justru itu memperkuat penjelasan dari makna yang pertama. Ini yang ketiga. Lalu saya tambahkan satu lagi, Ustaz. Kalau Imam Baihaqi, ya, itu beliau juga sama, hanya mengutip saja dari, beliau tidak lihat langsung naskahnya, mengutip dari naskah yang sebetulnya bermasalah. Dan seandainya pun naskahnya betul, tidak menunjukkan apa pengingkaran terhadap sifat itu, dan kita sudah tahu manhaj amnya Imam Bukhari. Ada satu lagi saya tambahkan, kalau kita lihat cetakan-cetakan Bukhari terakhir sebelum era ini, ada masa dulu naskah Sultaniyah, ya, yang diterbitkan Daulah Utsmaniyah, itu konon berasal dari naskah Yuniniyah yang tadi saya bincang. Pada kitab tafsir, ya, ketika bicara tentang surah Al-Qasas, ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Di situ disebutkan di dalam cetakan itu illa mulkahu, ya, wa yuqal, dan dikatakan illa ma urida bihi wajhullah, ya. Itu ada di dalam cetakan-cetakan itu. Lalu orang katakan wa yuqal ini menunjukkan pelemahan apa? Pandangan. Jadi dikata di situ Imam Bukhari menyebutkan dua pandangan, yang kedua dilemahkan atau disandarkan kepada orang lain. Nah, maknanya yang pertama itulah yang jadi muktamadnya Imam Bukhari, yang dipegang oleh Bukhari, yaitu ditafsirkan menjadi apa? Illa mulkahu. Ini kalau kita tidak ada penelitian filologi, ya, boleh ada orang yang berkesimpulan mengarah ke situ. Tapi kalau kita lihat di naskah Yunaniyah, turunan Nuwairiyah 1 maupun 2, juga naskah-naskah Abdullah Al-Basri, naskah Al-Qusairi, ya, naskahnya Abu Dar Al-Harawi, naskah-naskah yang otentik yang dulu dipegang oleh para ulama di dalam membaca buku Sahih Bukhari. Ternyata yuqalunya ada dua. Yang pertama dikatakan yuqalu, yang kedua pun apa? Yuqalu. Yuqalu kullu syai'in halikun illa wajhahu ay illa mulkahu. Wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah. Artinya beliau dua-dua itu hanya mengutip pendapat. Lalu kata Ibnu Katsir, yang kedua ini yang jadi pandangan Imam Al-Bukhari, menetapkan adanya wajah Allah. Yang pertama pun sebenarnya tidak menolak. Nah, lalu itu babnya bab tafsir surat Al-Qasas. Adapun di bab akidah kitab tauhid sudah ada bab sendiri. Imam Bukhari menetapkan itu di salah satu babnya beriringan dengan penetapan ainain dan penetapan yadain. Nah, ini semakin memperkuat apa?
isbat itu. Kalau kita mengkajinya secara orang kata holistik, secara lengkap, bukan dipotong-potong lalu diambil satu bagian melupakan yang lainnya. Allah a'lam.